Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Siskayi Febrianti, 2 Hanif Ramadhani, 3 Rizky Sobirin, 4 Festi Krisnaini, dan 5 Nikmah Koiriyah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai risk management dari pengembangan perangkat lunak pada masa pandemi COVID-19. Nah, tugas ini kami tujukan untuk memenuhi tugas manajemen proyek. Kami ambil contoh yaitu pengembangan perangkat lunak aplikasi katalog motor berbasis web, yaitu pada PT Yamahmud. Pengerjaan proyek di masa pandemi COVID-19 ini membuat beberapa penyelesaian pekerjaan berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Oleh karena itu, risiko yang dihasilkan pun juga akan berbeda. Kemudian, identifikasi risiko yang dilakukan dengan brainstorming, yaitu melakukan video conference dengan mengumpulkan segala pemikiran yang ada mengenai risiko yang mungkin terjadi pada proyek yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Nah, dalam melakukan pengidentifikasian risiko itu dibagi menjadi 3, yaitu kondisi terkini, kejadian tak terduga, dan pencapaian yang tak terduga. Nah, untuk kondisi terkini dijabarkan melalui WBS proyek, yaitu pengerjaan proyek di masa pandemi COVID-19. Kemudian, dengan adanya aturan work from home, membuat pengerjaan proyek tidak berjalan normal seperti biasanya, sehingga kita siasati dengan dikerjakan secara online dan progres selalu dipantau menggunakan aplikasi Trello, sedangkan rapat dan komunikasi menggunakan video conference. Nah, untuk pengalihan tanggung jawab dilakukan melalui remote dengan berbagai aplikasi dan tool. Sebagai contohnya yaitu TeamViewer. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siska. Selain dengan identifikasi kejadian terkini, risiko juga diidentifikasi dengan kejadian yang tidak terduga. Seperti stakeholder sakit, menjadi PDP, positif COVID-19. Yang kedua, kualitas komunikasi yang buruk karena terkendala jaringan. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi yang kurang akibat jadwal yang bertabrakan. Contohnya, jadwal antara tim dan klien sehingga tidak bisa menyelenggarakan rapat di waktu yang sama. Yang keempat, kurangnya pemahaman analisa kebutuhan secara mendetail. Yang kelima, responden tidak memberikan jawaban objektif sehingga terjadi missing value. Yang keenam, pengadaan infrastruktur memerlukan biaya yang besar. Yang ketujuh, hilangnya dokumen. Yang kedelapan, hardware yang kurang memadai hingga kerusakan hardware. Adanya kejadian tak terduga dapat menyebabkan terjadinya pencapaian yang tak terduga di dalam proyek. Ada 4 capaian yang tak terduga yang dapat terjadi. Yang pertama, melakukan analisa ulang kebutuhan, pengeluaran biaya membengkak, keterlambatan pengembangan proyek, dan yang terakhir, estimasi waktu penyelesaian proyek mengalami perubahan hingga sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Setelah kita mengetahui bagaimana identifikasi resiko sebelumnya dan mengkategorikan kondisi terkini, kondisi yang akan dicapai, dan resiko yang akan terjadi, maka di sini terdapat cara untuk membuat perangkat lunak pada masa pandemi COVID-19 dengan metode brainstorming, yakni mengumpulkan segala pemikiran untuk menyelesaikan masalah bersama. Pertama adalah kita mengidentifikasi requirement, dan terdapat beberapa kebutuhan, yakni pertama analisis kebutuhan, pengisian kuesioner, membuat project charter, membuat project scope, membuat project time, membuat project risk, membuat project cost, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan dokumentasi dan pengembangan. Yang kedua, kita analisis dan desain dengan
kita melakukan beberapa aktivitas seperti membuat desain, membuat IRD, membuat DFD, membuat desain motor 3 dimensi, dokumentasi desain. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan 3 hal. Pertama, membuat program back-end, lalu membuat program front-end, dan terakhir implementasi program motor. Dan yang keempat, kita dapat melakukan testing. Terdapat 2 langkah untuk melakukan testing, yaitu alpha testing dan beta testing. Dan terakhir, kita dapat merollout dengan menginstal program ke klien. Selanjutnya yaitu penilaian resiko. Tahap penilaian resiko ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai hasil analisa jenis resiko yang telah terkumpul dalam tahapan sebelumnya. Proses penentuan jenis risiko ini dilakukan dengan mengacu pada tabel penilaian berikut. Penilaian risiko ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu likelihood atau kemungkinan munculnya risiko dan dampak atau konsekuensi yang terjadi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Masing-masing memiliki interval 1-5. Untuk menentukan jenis risiko dilakukan dengan mengalihkan nilai likelihood dengan nilai dampak yang mana hasilnya akan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu apabila hasil perkaliannya menunjukkan nilai 1-3, maka termasuk risiko rendah. Nilai 4-6 termasuk risiko sedang, nilai 7-10 termasuk risiko tinggi, dan 11-25 termasuk risiko ekstrim. Berikut adalah hasil penilaian risiko untuk aplikasi kami. Langsung saja, yang pertama yaitu tahap requirement. WBS 1.1 memiliki likelihood 2, dampaknya 5. Jadi jenis risikonya termasuk risiko tinggi. Likelihood 1.2, jenis risikonya sedang. Likelihood WBS 1.3 memiliki likelihood 3, dampaknya 3. Jadi jenis risikonya tinggi. WBS 1.4, jenis risikonya tinggi. WBS 1.5 memiliki jenis risiko ekstrim. WBS 1.6, jenis risikonya tinggi. WBS 1.7, jenis risikonya ekstrim. WBS 1.8, jenis risikonya sedang. WBS 1.9, jenis risikonya tinggi. Kemudian ke tahap analisis dan desain. WBS 2.1 memiliki jenis risiko rendah, WBS 2.2 juga memiliki jenis risiko rendah, WBS 2.3 jenis risikonya rendah, WBS 2.4 memiliki jenis risiko sedang, WBS 2.5 jenis risikonya juga sedang. Langsung ke implementasi, tahap implementasi. WBS 3.1 jenis risikonya sedang, WBS 3.2 jenis risikonya ekstrim, WBS 3.3 jenis risikonya sedang. Kemudian tahap testing, WBS 4.1 jenis risikonya rendah, WBS 4.2 jenis risikonya tinggi. Kemudian tahap rollout, yaitu WBS 5.1 memiliki jenis risiko tinggi. Selanjutnya adalah respon terhadap risiko yang terjadi. Sebelumnya telah disebutkan beberapa risiko yang mungkin terjadi, seperti anggota tim yang sakit, PDP atau bahkan mungkin positif COVID-19, masalah jaringan buruk, kehilangan data, dan risiko-risiko yang lain. Untuk risiko anggota tim yang sakit, maka responnya adalah dengan transfer, yaitu memindahkan pekerjaan anggota tersebut kepada anggota yang lain yang masih sehat. Adapun risiko yang lain akan dijelaskan pada tabel. Nah, pada analisis kebutuhan terdapat risiko jaringan yang buruk, sehingga responnya adalah mitigate, yaitu menggunakan provider yang cocok di wilayah tersebut. Pada pengisian kuesioner terdapat risiko data yang tidak akurat, sehingga responnya adalah menerima hasil survei dengan memilah responden yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Pada saat pembuatan project charter terdapat risiko pembuatan akan selesai melebihi waktu yang telah ditentukan, maka responnya adalah avoid, menghindari risiko tersebut, yaitu dengan sebisa mungkin tanda tangan stakeholder harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Nah, pada poin 1.4 sampai poin 1.7 di sini resiko yang terjadi sama, yaitu anggota tim yang sakit, dan responnya telah dijelaskan tadi, yaitu transfer. Nah, pada project cost management plan terdapat resiko yang lain seperti pembengkakan biaya. Responnya adalah SEP, yaitu dengan menganalisa anggaran biaya yang akan dikeluarkan selama masa pandemi COVID-19. Pada saat mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, terdapat resiko perbedaan persepsi antara tim dengan klien, sehingga responnya adalah mitigate, yaitu dengan mendiskusikan dan menyamakan persepsi antara tim dan klien. Pada dokumentasi dan pengembangan perencanaan proyek, terdapat resiko kehilangan dokumen atau data, sehingga responnya adalah dengan menyimpan dokumen dan menyalin di disk atau cloud. Nah, pada saat pembuatan desain aplikasi, terdapat resiko kesalahan pada desain yang menyebabkan desain akan selesai melebihi waktu yang telah ditentukan. Responnya adalah mitigate, yaitu dengan mendiskusikan antar anggota tim untuk mengurangi kesalahan dalam desain. Nah, hal ini juga dapat mengatasi masalahnya ini seperti waktu yang berlebihan. Pada saat pembuatan ERD, terdapat resiko kehilangan dokumen atau data, sehingga responnya adalah avoid, yaitu dengan melakukan backup sejak awal. Pada saat pembuatan TFD, terdapat resiko perubahan scope project, sehingga responnya adalah avoid, yaitu dengan membuat kesepakatan di awal untuk tidak merubah scope project di tengah proses pembuatan aplikasi. Pada saat pembuatan desain aplikasi 3D, terdapat resiko kesalahan-kesalahan pada desain. Responnya adalah mitigate, yaitu dengan melakukan komunikasi dengan klien selama pembuatan desain, sehingga kesalahan dalam pembuatan desain dapat dikurangi. Kemudian pada dokumentasi desain aplikasi, terdapat resiko hilangnya dokumen, sehingga responnya adalah mitigate, yaitu proses pendokumentasian dilakukan pada awal pembuatan, atau bisa juga dengan avoid, menghindari resiko tersebut, yaitu dengan melakukan backup setiap kali update progres pada pembuatan aplikasi. Nah, pada pembuatan program backend, terdapat beberapa risiko seperti error yang berlebihan, kemudian data hilang atau tertimpa oleh data yang lain, sehingga responnya adalah avoid, yaitu menggunakan versioning control system sejak awal pembuatan aplikasi untuk mencegah kehilangan dokumen aplikasi. Selain itu, pada pembuatan backend juga terdapat resiko waktu pembuatan melebihi waktu yang telah ditentukan, sehingga responnya adalah mitigate, yaitu melakukan reuse fitur-fitur yang pernah dibuat untuk diterapkan pada aplikasi ini, sehingga waktu pengerjaan backend semakin cepat selesai. Pada saat pembuatan front-end, terdapat resiko program akan selesai melebihi waktu yang telah ditentukan, sehingga responnya adalah mitigate, yaitu memanfaatkan template desain aplikasi yang ada di internet untuk memangkas waktu pembuatan front-end. Pada saat pembuatan grafis motor, terdapat resiko kerusakan pada hardware, sehingga responnya adalah melakukan pengecekan dan perawatan pada hardware untuk mencegah kerusakan saat pembuatan grafis motor, atau dengan menyiapkan hardware cadangan atau alternatif. Pada saat alpha testing, terdapat resiko waktu alpha testing selesai melebihi waktu yang telah ditentukan, sehingga responnya adalah dengan menggunakan tools software testing untuk mengurangi waktu pelaksanaan alpha testing. Pada saat beta testing, terdapat resiko pengujian tidak tepat sasaran, sehingga responnya adalah avoid, menghindari risiko tersebut, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak perusahaan untuk melakukan beta testing bersama, yaitu dengan meminta customer untuk mencoba aplikasi dan memberikan feedback. Kemudian pada instalasi program ke klien, terdapat resiko instalasi tidak bisa dilakukan secara langsung, sehingga responnya adalah dengan melakukan instalasi secara remote dengan diawasi oleh pihak perusahaan.